sahabat religi Dewata, kembali lagi dengan saya Kadetesa Justisia dalam acara Bincang Satria dengan tema kita kali ini yaitu drakor. Dari namanya aja kita udah gimana gitu ya, drakor. Apalagi saya itu adalah pecinta drama Korea yang notabene senang sekali melihat opa-opa, apalagi opa-opa di samping saya, pemirsa. Ya ampun, bikin so sweet banget, benar nggak? Tapi ntar dulu, ntar kita bakal kenalan dengan beliau sebagai narasumber kita pada pagi kali ini dengan tema drakor, di mana drakor itu adalah program baru yang memang dibuat khusus oleh Kementerian Agama sendiri. Baik, Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Nah, ini tamu spesial kita sahabat religi. Beliau merupakan kepala kantor dari Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung, di mana beliau aslinya dari ujung barat ya Pak ya. Ujung barat menuju pertengahan ujung timur Pak. Kelungkung, lumayan jauh loh. Kurang lebih berapa jam Pak? 3 jam. 3 jam, kuat loh Bapak ya. Baik, ini gimana ya, di sebelah saya ini sedikit grogi karena beliau merupakan narasumber spesial kita kali ini. Beliau merupakan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung, yaitu Bapak I Gusti Komang Budi Santike S. AGMSI, benar Bapaknya? Mohon maaf mungkin tidak begitu hafal dengan titelnya Bapak. Dan beliau di Kelungkung dari tahun 2002 Bapaknya hingga sekarang. Lumayan hebat ya. Kalau sekali pemirsa kayak opa-opa Korea ya. Baik Bapak. Nah, begini Bapak, terkait dengan tema drakor ataupun program drakor yang telah disediakan atau disiapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung, yang dimana program ini merupakan program baru ya Bapak ya. Ya, mungkin terkait dengan korupsi Bapak. Nah, dimana notabene di negara kita itu mungkin korupsi itu sudah sering terjadi Bapaknya. Nah, kenapa sih Pak drakor itu tercipta? Atau apa sih yang melatar belakangi Bapak sampai harus membuat program yang bernama drakor atau drama Korea ya Pak ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang drakor itu sebenarnya apa dan apa latar belakang yang membuat Bapak untuk memutuskan membuat program ini di Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Baik, silakan Bapak. Terima kasih Kadetesa Justisia. Ini pokoknya hostnya khusus diimpor dari Korea ya. Sesuai dengan tema Pak kali ini. Tema, saya mulai dari istilah dulu ya. Drakor bukan nama Korea ya. Jadi drakor itu akronim dari diskusi rutin anti korupsi. Tadi ditanyakan kenapa kok ada program drakor di Kelungkung. Jadi program drakor diskusi rutin anti korupsi ini adalah sebuah bentuk komitmen kami ya di Kementerian Kelungkung terhadap upaya pemberantasan korupsi, dan bentuk konsistensi kami juga menindaklanjuti arahan kemudian amanat ya yang memang nyata jelas-jelas memang diarahkan kepada semua jajaran agama untuk memerangi korupsi. Ini kan sudah menjadi program nasional karena semua tahu ya, kita semua tahu bahwa korupsi ini musuh semua bangsa, termasuk musuh dari bangsa kita Indonesia. Dan secara global sebagai perhatian perlu saya sampaikan bahwa kita ya sejak tahun 2010 itu sudah ada regulasi dalam bentuk peraturan presiden yang mengatur tentang pemberantasan korupsi melalui Perpres 80 tahun 2010 yang maaf 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Jadi Grand Design Reformasi Birokrasi ada 2 sasaran. Pertama, pemberantasan korupsi, kemudian yang kedua pendekatan kualitas pelayanan. Itulah 2 sasaran utama reformasi birokrasi. Itu yang grand desainnya dari 2010 sampai 2025 yang akan segera berakhir. Nah, kemudian untuk melakukan penguatan khusus berkaitan dengan pemberantasan korupsi,
memang sudah banyak dilakukan langkah-langkah kemudian instrumen oleh pemerintah Kabupaten Agama, dan untuk di Kenaklungkung kami melakukan semacam inovasi sederhana melalui sebuah program yang sesungguhnya bertujuan untuk mencegah korupsi, kemudian melakukan internalisasi ya, terhadap nilai-nilai korupsi di Kementerian Agama di Kelungkung, juga meliputi seluruh wilayah kerja termasuk stakeholder ya, yang memang bersentuhan dengan Kementerian Agama di Kelungkung. Dan nama programnya ini Drakor. Keren sekali loh Pak, namanya Drakor. Drakor. Mungkin sekarang kan lagi apa? Musim Drakor. Demam ya. Demam drama Korea. Mungkin lebih mudah diingat. Jadi akronimnya Drakor. Di Drakor itu diskusi rutin anti korupsi. Keren Itu sekali ya, loh Pak ya. Itu latar belakang alasan kenapa Drakor itu ya kita dukung membuat Drakor. Tujuannya saya tegaskan adalah sebagai bentuk penguatan anti korupsi, sebagai sebuah bentuk komitmen dan konsistensi Kementerian untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap KKN, korupsi dan nepotisme. Nah, Pak Kemang Budi, terkait dengan tadi dengan apa yang Bapak sampaikan, yaitu adalah dengan dibuatkannya program dari Drakor itu sendiri adalah untuk penguatan untuk menindaklanjuti agar tidak terjadinya korupsi di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Upaya-upaya apa sih Pak atau langkah-langkah apa sih yang akan Bapak lakukan ke depannya agar korupsi itu memang benar-benar clear atau tidak terjadi di seputar kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung ini, Bapak? Baik, pada sesi ini saya akan khusus berbicara tentang Drakor, diskusi rutin anti korupsi. Ini merupakan salah satu upaya yang merupakan langkah pencegahan. Karena kan ada pencegahan, ada penindakan. Kita khusus pada segmen ini berbicara tentang langkah-langkah pencegahan. Nah, melalui Drakor, diskusi rutin anti korupsi, ini kami sudah membuat rancangan program dan akan segera dilaksanakan. Termasuk hal ini salah satu program yang sudah dilaksanakan. Nanti kami melakukan sosialisasi, kemudian internalisasi nilai-nilai anti korupsi kepada seluruh pegawai. Itu kami lakukan melalui briefing rutin. Jadi kalau kami di Kementerian sejak rutin ada briefing pagi setiap Senin dan Jumat. Pada saat briefing pagi inilah kemudian disisipkan tentang nilai-nilai budaya kerja yang harus dibangun di Kementerian. Ini rutin disampaikan. Kemudian ya, program lainnya kami juga melakukan sosialisasi, termasuk juga memberikan pendalaman, pemahaman tentang nilai-nilai korupsi kepada stakeholder berbagai. Misalkan ketika ada persiapan penyerahan bantuan, kemudian kita menghadirkan masyarakat, bagaimana program anti korupsi di Kementerian membiasakan masyarakat untuk tidak memberikan sesuatu ya, walaupun ada program dari Kementerian yang memberikan manfaat kepada mereka. Misalkan ada bantuan lembaga di semua agama, kemudian ada bantuan dalam bentuk program misalkan kepada masyarakat. Kerja itu sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai bentuk dari pelayanan.
ketika masyarakat sudah menerima manfaat dari semua program itu, tidak ada kewajiban dari masyarakat, dari stakeholder untuk memberikan sesuatu sebagai feedback kepada kami. Terkadang ini mungkin, mohon maaf, mungkin budaya yang menyebabkan ada rasa tidak enak ya di masyarakat, dari stakeholder ketika sudah dibantu, kemudian sekedar menegakkan cuma terima kasih dan sebagainya. Itu kan salah satu bentuk pelanggaran ya, yang merupakan bentuk gratifikasi ya. Itu agar masyarakat paham sehingga dari masyarakat tidak membuka celah, dari kita secara internal juga diberikan pemahaman yang kuat mengenai apa itu anti korupsi. Biar terorganisasi, dia sudah menjadi kuat, membangkit, dan menjadi pegangan semua pegawai negara. Itu satu yang pertama. Kemudian seluruh masyarakat juga itu kami lakukan nanti kepada komunitas-komunitas, organisasi-organisasi profesi, misalkan di lingkup kementerian hukum, misalkan pada lalu ketika pertemuan kita sampaikan pada lalu, kemudian ketika ada pertemuan berkaitan dengan komunitas guru yang tergabung dalam KKG, misalkan kelompok kerja guru agama, kemudian MGMP ya, musyawarah guru mata pelajaran misalkan ya, tingkat SMP, SMA, SMK, kita sampaikan itu ya, itu tentang nilai-nilai anti korupsi, tentang penguatan anti korupsi di Kementerian Agama. Dan para komunitas itu biasanya kan juga memberikan manfaat ya dari Kementerian Agama ya. Ada bantuan operasional misalkan KKG, MBMP, maksud lalu gitu, agar mereka paham bahwa bantuan itu memang sudah menjadi program untuk mendorong pemberdayaan mereka ya. Jadi ketika menerima bantuan, menerima manfaat, tidak ada kewajiban lagi untuk memberikan timbal balik kepada kantor ya, kepada kantor. Jadi biar mereka juga memahami hal itu gitu. Sehingga celahnya semua ditutup ya, celah dari pihak yang menerima manfaat dan celah dari kita ya secara internal atau memberi layanan. Jadi masing-masing menjaga ya, masing-masing. Kemudian pada komunitas lain misalkan kalau di kantor Kemenang misalnya yang rentan ya, ada celah KKR itu kan ketika penyaluran misalkan sertifikasi ya, tunjangan profesi guru itu kan ada pemberkasan, kemudian masih juga ada kelengkapan administrasi yang harus diperoleh dari kantor, karena ada SKPK, kemudian tantangan atas langsung pengawas, kepala seksi misalkan ya. Itu kan alur-alur, siklus-siklus tahap yang memungkinkan terjadinya nanti korupsi di sana ya, KKN di sana. Nah, sebab itu pada momen-momen kegiatan pemberkasan TPG, kelengkapan TPG itu akan juga dilakukan sosialisasi, diskusi. Jadi drakor dalam bentuk luring langsung dengan mereka, kita diskusi. Kalau yang saat ini drakor ini kan nanti mungkin ditayangkan melalui media YouTube misalkan. Jadi semua kanal kita coba untuk isi dengan program-program penguatan anti korupsi, baik yang sifatnya digital lewat media, kemudian juga kita dapat langsung, termasuk juga kami akan melakukan kunjungan monitoring langsung kepada
unit layanan yang ada di bawah kami, misalkan di KUA, kemudian di madrasah, kami juga melakukan hal yang sama. Sehingga gerakan-gerakan upaya mulia untuk melakukan penguatan anti korupsi ini bisa dilakukan secara masif, masif merata di semua sisi, di posisi. Saya kira itu ya. Iya Pak, saya setuju sekali Pak dengan tadi Bapak menyebutkan kalau kita masih memiliki budaya yang tidak enakan Pak ya. Apalagi kita akan bertemu dengan masyarakat luas yang memang dimana notabene masyarakat luas kita yaitu di Bali sendiri Bapak. Apalagi kita adalah orang yang sedikit ketimuran, yang dimana kita merasa kita dibantu oleh orang, jadi kita merasa nggak enakan. Mungkin udah ini deh gitu. Kadang kita sering sekali menemui itu di instansi juga sering terjadi. Nah, gini Pak, gimana sih cara Bapak untuk mengefektifkan program Drakor ini? Apakah akan bisa berjalan dengan efektif dan bisa tertuju kepada yang dituju? Ya, baik. Tadi kan ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang tingkat korupsi, termasuk juga budaya korupsi yang masih susah untuk dihilangkan, dirubah. Karena ini sudah melekat ke mindset. Itu yang pertama. Yang kedua tentang bagaimana memastikan bahwa program ini akan berjalan berkaitan dengan budaya korupsi. Ini sebagai budaya, sering orang katakan itu, ini untuk merubah budaya itu kan sudah ke dalam ya, sudah mengakar ke dalam mindset ya, memang perlu waktu yang cukup panjang, tapi patut dicoba juga, harus diupayakan untuk berubah cara berpikir. Kalau di lingkungan kantor, instansi sederhana saja, dari hal yang kecil, dan yang terpenting adalah keteladanan. Kalau sekali pimpinan, kepala kantor, kemudian aksi penyelenggara yang juga itu sudah memberikan keteladanan bagi semua jajaran. Saya kira itu sangat efektif untuk melakukan pencegahan korupsi. Itu efektif. Pertama keteladanan. Kemudian mulai dari hal yang sederhana. Satu contoh. Elsa punya anak kecil, umur berapa? 5 tahun, 6 tahun. Mau 8 sih Pak. Ya, itu yang paling gede. Ya, tapi kan kadang masih suka gambar. Iya, coret-coret. Misalkan karena punya anak kecil, suka menggambar. Kadang-kadang di kantor ada kertas, misalkan ambil kertas itu anak-anak. Ada pensil, pakai ya, ambil anak itu. Contoh-contoh sederhana itu anak kecil yang sebetulnya itu adalah benih-benih korupsi sebetulnya. Dari hal yang kecil itu ya, hal yang kecil itu sudah sederhana. Itulah hal-hal kecil yang sebetulnya mengandung nilai-nilai anti korupsi. Maka dari hal-hal kecil seperti itulah harusnya kita semua mulai berpikir untuk menghindari sampai hal-hal yang lebih besar dari prinsip dari anti korupsi. Kemudian yang kedua, bagaimana memastikan bahwa diskusi anti korupsi ini, Drakor ini bisa berjalan efektif. Kami akan tuangkan Drakor ini ke dalam program di Kementerian. Ini program mulai termasuk inovasi untuk sederhana, tapi yang sederhana ini saya kira kalau kita serius, komitmen dan konsisten, saya kira ini akan berdampak. Seperti ibaratnya tanaman itu udah pokoknya hanya air disiram terus dengan air, bukan dengan minyak, terus siram air. Nanti akan terjaga perkembangan. Sama dengan nilai-nilai korupsi, kita tidak boleh bosan untuk menyampaikan kepada semua pegawai, kepada konstituen, kepada masyarakat tentang
anti korupsi. Walaupun mungkin temanya sama, ya. Temanya sama tapi terus disampaikan. Tapi kita juga nanti akan melakukan pengembangan pola pengembangan. Selain dari diskusi semacam ini, silakan diskusi, termasuk diskusi dengan komunitas, dengan stakeholder yang saya katakan tadi, tapi juga akan dilakukan tidak saja oleh kepala kantor atau pejabat, tapi oleh tenaga profesional. Dan dalam hal ini, kalau di tenaga hukum yang sangat strategis fungsinya adalah penyuluhan. Nanti akan ada materi-materi penyuluhan dengan tema anti korupsi. Dan itu nanti wajib ya, wajib, dan masing-masing penyuluh melalui seksinya akan melaporkan. Artinya bagaimana pemberian pembinaan ya, tentang nilai anti korupsi dari pendekatan agama masing-masing, dari sisi agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan agama yang lainnya. Apa sih nilai anti korupsi, dan nanti akan menyetir ayat-ayat, sloka-sloka yang berkaitan dengan anti korupsi, sehingga itu lebih dikuatkan. Dan ini sebagai bentuk dari wawasan pendekatan agama. Jadi dengan melalui pola-pola yang bervariasi, ya, penyuluhan agama, tema korupsi, anti korupsi, kemudian pembinaan pada komunitas, kemudian termasuk juga sosialisasi kepada masyarakat, konsekuen dan kemudian, saya kira ini akan memberikan dampak dan manfaat yang positif ya, bagi upaya untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Saya kira itu. Jadi ini loh Pak, dari tadi itu kita dengerin apa yang disampaikan oleh Bapak Komang sendiri, ternyata drakor itu memang benar-benar dibuat untuk menyampaikan yang sebenarnya Bapak ya, apalagi di lingkungan kita di Indonesia, kita tentang korupsi yang tidak akan pernah hilang sepertinya Pak dari dulu Pak. Kalau kita lihat ya, mungkin dari tahun-tahun dulu yang dulu kita dijajah oleh negara Belanda hingga saat ini kita sudah merdeka, korupsi itu terus saja terjadi Bapak Nge. Jadi keren sekali pemirsa sahabat religi, dan ini tanpa sadar kita sudah lumayan lupa waktunya sudah melebihi sedikit batas. Jadi dari penjelasan dari Bapak Komang sendiri kita sudah mendengar kalau korupsi, tindakan korupsi itu memang harus diberantas sejak dini. Jadi dengan adanya program drakor Bapak ya, diharapkan pula dari Kementerian Agama sendiri dengan ini akan bisa memberikan sedikit manfaat Bapak Nge, dan akan nantinya manfaat ini semoga bisa meluas Bapak dan menjadi lebih bermanfaat agar tidak terjadinya korupsi. Nah Bapak, dari penjelasan tadi mungkin bisa sedikit kami simpulkan Bapak Nge, kalau drakor yang telah disiapkan atau program drakor yang akan menjadi program unggulan dari Kementerian Agama sendiri itu akan menjadi jalan di mana kita akan mampu membantu menuntaskan korupsi, terutama di lingkungan Kementerian Agama sendiri, di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung melalui penyuluhan Bapak ya, nanti akan dibantu dengan penyuluhan atau mungkin akan disampaikan melalui program-program yang telah disediakan dari masing-masing satker, melalui guru-guru, KKG, dan juga tentunya dari para kasih Bapak Nge, Bapak Ibu Gusti Komang Budi Satrio telah memberikan kita penjelasan tentang drakor, yaitu program drakor yang telah disediakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Semoga program drakor ini menjadi program yang memang betul unggulan Bapak di segala bidang Bapak Nge, dan akan menjadi program yang sangat-sangat membantu di masyarakat tentunya Bapak. Baik Bapak Komang, terima kasih banyak atas informasi yang telah disediakan pada kali ini, dan para sahabat religi, terima kasih atas perhatiannya, dan kami sampaikan terima kasih. Om pasti bersih melayani. Satria kemenang hukum, santun transparan, integritas, amanah. Satria kemenang hukum, pasti bersih melayani. Reformasi birokrasi, kita bisa oke jaya.